Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membahas mengenai support dan resistan, cara menentukan support dan resistan di order book. Ini sangat penting bagi trader harian ataupun trader yang minitan ya, pas trade. Bagaimana cara menjual dan membelinya, ini sangat penting sekali. Tapi ini hanya boleh digunakan pada saham-saham yang volumenya tinggi dan frekuensinya tinggi. Artinya frekuensinya di atas rata-rata harian. Karena kita memerlukan gerakan cepat dari jual belinya. Bisa 1 menit, bahkan mungkin hanya detik saja. Saya contohkan saham Adikarya. Kalau kita lihat dari grafik order book ini, angka 700 adalah nilai 700 ini adalah support kuat. Ya. Kemudian angka 725 adalah resisten kuat. Kenapa kita bisa menentukan seperti itu? Karena nilai dari angka 700 bidnya di deretan ini yang paling besar, 30.251. Kemudian angka 725 adalah over yang nilainya lebih besar. Terus 25 itu yang lebih besar ya, nilainya itu 10.946 lot ya, ini jumlah lot. Jadi kalau kita ingin menentukan resistan, kita lihat nilai yang besar sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau yang kiri itu bid, yang kanan itu over. Kemudian kalau misalkan saham ini frekuensinya tinggi dan volumenya juga lumayan, artinya dia bergerak di running trade sering gitu ya, yang bolak-balik. Biasanya sih pada saat koreksi wajar. Jadi ketika saham uptrend, dia akan koreksi wajar beberapa saat. Biasanya terjadi ketika dia menyentuh MA20. Ya, kalau misalkan MA20-nya misalkan 700, ya kalau kita ingin melakukan pembelian yang efektif, kita harus buat bidnya itu dengan jumlah pembelian yang berbeda-beda di setiap titik. Misalkan Adikarya ini dia punya support kuat di 700. Jadi saya harus pasang harga pembelian sedikitnya itu di 705. Ini mengantisipasi ketika dia turun dia akan mental di 700. Tapi kadang-kadang yang sering terjadi bukan begitu caranya bandar menurunkannya. Dia akan turun pelan-pelan, cepat atau pelan-pelan. Jadi kalau yang paling bagus tuh turun cepat ya, baru kita bisa, biar kita dapat balik lompatannya. Setelah melompat kita jual. Biasanya dia turun dulu 715, 710, 705, 700 ini agak lama biasanya 700 ini lama-lama, tapi dia akan tembus biasanya di 695 atau 690. Jadi cara yang efektif untuk melakukan pembelian adalah melakukan bid di 705 dengan harga sedikit. Biasanya saya melakukan pembelian dengan volume piramida ya. Jadi di 705 ini misalkan kita beli
1 lot ya. Kemudian kita beli di 700-nya itu pasang bidnya 4 lot. Kemudian ini 69 itu 8 lot. Di 690 16 lot. Terus ke bawah lagi 685 32 lot. Kemudian 680 64 lot ya. Tapi kalau misalkan kita yakin bahwa saham ini akan mantul, di sekitar 685 sama 680 kita harus buat volume pembelian relatif lebih besar dibanding yang tadi kita sebutkan. Misalkan di 64 sama 132, bisa saja kita lipat gandakan angkanya dari misalkan 200 lot di 680, ataupun sebaliknya di 685 kita bikin 100 lot ya. Kemudian setelah dia turun pelan-pelan biasanya dia akan mantul di, kalau enggak 690 atau 695, dia akan naik lagi ke atas ya. Ketika naik ke atas, itulah kesempatan kita untuk melakukan penjualan. Tapi ingat, setelah dia naik sesaat, misalkan dia hanya turun di 690 ya, saat itu juga order book atau order bid yang kita buat di 685 680 harus kita tarik, withdraw ya. Setelah dia naik ke atas, dia biasanya akan melewati angka 705 pembelian pertama kita atau 700. Kita perhatikan situasinya, apakah dia akan naik ke atas. Tapi kalau misalkan prospeknya kira-kira dari order ini bagus, biasanya ditandai dengan pemasangan bid bid palsu di bawah, ditebalin biar dia nggak turun lagi. Nah, ketika dia naik ke atas misalkan di 715 atau 720, itu saat itulah kita melakukan seluruh penjualan saham yang kita beli jumlah lotnya tadi. Tapi ini tidak disarankan buat pemula, karena cara ini adalah cara fast trade yang paling berisiko. Jadi kalau belum belum mahir banget, jangan. Kemudian ada lagi satu syarat lagi, koneksi internet kita tidak boleh lelet, atau sekuritas aplikasinya itu tidak boleh ngadat di tengah jalan. Karena bayangkan kalau dia ngadat di tengah jalan, ketika dia turun ya kita beli, terus dia naik, kita mau jual nggak bisa. Karena saham yang begini pada saat dia naik ke atas lagi, misalkan 720, dia akan kembali lagi ke bawah biasanya kalau pada saat koreksi. Jadi mainnya harus cepat ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah ini harus dipantau. Jangan coba-coba beli ditinggalkan, itu nggak bisa, harus dipantau terus. Tapi cara yang cepat cari gain ya cara begini, dan ya saya yakin banyak nih yang sudah melakukan. Cuma mungkin untuk mempraktikannya belum banyak orang lakukan. Oke, demikian penjelasan mengenai order book dan cara beli dan cara jualnya untuk saham dengan volume signifikan dan frekuensi signifikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.